Rusia ungkap 500 tentaranya tewas, 16.000 prajurit Ukraina gugur. Kepala Direktorat Ukraina gugur. Kepala Direktorat Operasi Utama Staf Umum Rusia Sergei Ryabkov mengungkapkan sebanyak 1.351 personel militer Rusia tewas dan 3.825 prajurit terluka sejak operasi di Ukraina dimulai pada 24 Februari. Pernyataan itu diungkapkan Ryabkov dilansir Sputnik pada Jumat 25 Maret 2022. Angkatan bersenjata Ukraina telah menderita kerugian sebesar 30.000 orang, termasuk 14.000 orang tewas dan 16.000 orang terluka selama periode yang sama, papar Kepala Direktorat Operasi Utama Rusia. Kerugian ini telah mempengaruhi semua 24 kelompok unit darat yang ada sebelum operasi dimulai, ungkap Ryabkov. Operasi militer spesial Rusia di Ukraina telah genap berlangsung selama 1 bulan dan masih terus berlangsung hingga Jumat 25 Maret 2022. Pemerintah Rusia sempat menyatakan serangan di Ukraina berlangsung sesuai rencana. Namun, pemerintah Ukraina mengklaim memiliki beragam informasi yang menyatakan bahwa para tentara Rusia telah kehilangan semangat juang dan tewas karena perlawanan tentara Ukraina yang ketat. Dikutip dari The Sun, Jumat 25 Maret 2022, pemerintah Ukraina baru-baru ini merilis sebuah file rekaman suara. Rekaman suara tersebut berisi percakapan seorang tentara Rusia dengan keluarganya yang ada di rumah. Pemerintah Ukraina mengklaim berhasil menyadap percakapan tentara Rusia tersebut. Isi percakapan yang berhasil disadap oleh pemerintah Ukraina adalah seorang tentara Rusia menelpon neneknya dan curhat ingin segera pergi dari Ukraina. Tentara Rusia yang tidak diketahui namanya itu mengira perang akan berakhir dalam waktu 2 minggu. Di awal percakapan terdengar suara seorang perempuan mengucapkan, "Tuhan, kapan ini akan berakhir?" ujarnya. Kemudian tentara Rusia tersebut menjawab, "Ini menyeramkan nenek," ucapnya. Pemerintah Ukraina baru-baru ini merilis sebuah file rekaman suara. Rekaman suara tersebut berisi percakapan seorang tentara Rusia dengan keluarganya yang ada di rumah. Tentara Rusia itu lanjut bercerita seluruh rekannya hancur, diserang dan dia tidak tahu mengapa dirinya masih hidup. "Jujur saja saya mau pergi dari sini. Sekarang juga dan saya tidak peduli," ucap tentara Rusia tersebut. "Hal yang terpenting saat ini adalah bertahan di neraka ini. Kami kira semua akan berakhir dalam waktu 2 minggu. Kini sudah hampir 1 bulan berlalu," kata dia. Rekaman percakapan ini kemudian disebarluaskan oleh pemerintah Ukraina. AS nilai Rusia telah lakukan kejahatan perang di Ukraina. Amerika Serikat menilai bahwa anggota pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu 23 Maret, dikutip dari Channel News Asia. Blinken juga menambahkan bahwa kesimpulan Washington ini didasarkan pada tinjauan cermat dari informasi yang tersedia dari publik dan sumber intelijen. Blinken mengatakan ada banyak laporan kredibel tentang serangan tanpa pandang bulu dan serangan yang sengaja menercetkan warga sipil, serta kekejaman lainnya oleh pasukan Rusia di Ukraina. Ia pun merujuk serangan di kota Mariupol. Sementara itu, Rusia membantah pihaknya menercetkan warga sipil. Dalam sebuah pernyataan, Blinken mengatakan Amerika Serikat akan terus melacak laporan kejahatan perang yang dilakukan Rusia dan akan berbagi informasi yang dikumpulkannya dengan sekutu dan lembaga internasional. Pengadilan hukum pada akhirnya akan bertanggung jawab dalam menentukan dugaan kejahatan perang, kata Blinken. "Kami berkomitmen untuk mengejar akuntabilitas, menggunakan setiap alat yang tersedia, termasuk penuntutan pidana," kata Blinken. Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang karena menyerang Ukraina. Pernyataan Joe Biden ini pun disebut oleh Kementerian Luar Negeri Rusia sebagai pernyataan yang tidak layak bagi seorang negarawan berpangkat tinggi. Diketahui invasi Rusia yang digencarkan mulai Kamis 24 Februari 2022 lalu ke Ukraina merupakan serangan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Namun hingga kini Moskow belum merebut kota terbesar Ukraina. Vladimir Putin menyebut serangan ini sebagai operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara. Korban sipil diperkirakan mencapai ribuan orang. Sementara PBB memperkirakan lebih dari 3,5 juta orang telah keluar dari Ukraina untuk menyelamatkan diri. Awal Maret 2022, penyelidik dari Pengadilan Kriminal Internasional berangkat untuk mulai menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Ukraina. Washington mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan itu, meskipun tidak memiliki tugas kerjasama karena bukan anggota pengadilan. Beth Fenschke, duta besar untuk peradilan pidana global di Departemen Luar Negeri, mengatakan Washington sedang melihat berbagai kegiatan untuk dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. Penghancuran sebuah teater di Mariupol minggu lalu tampaknya merupakan serangan langsung terhadap target warga sipil, katanya. "Ini sangat jelas ditandai dengan kata anak-anak. Ini bukan tujuan militer," katanya pada briefing di Departemen Luar Negeri. Sementara Rusia telah membantah mengebom teater itu.
Fenchkek mengatakan, bukti seperti sinyal intelijen dan laporan dari orang di dalam Rusia dapat digunakan oleh pengadilan untuk menunjukkan bahwa warga sipil sengaja dijadikan sebagai sasaran. Bukti tersebut disimpan untuk tujuan itu, katanya. Pakar hukum itu pun mengatakan penuntutan terhadap Vladimir Putin atau pemimpin Rusia lainnya akan menghadapi rintangan tinggi dan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun hingga kini Moskow belum merebut kota terbesar Ukraina. Vladimir Putin menyebut serangan ini sebagai operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara. Korban sipil diperkirakan mencapai ribuan orang, sementara PBB memperkirakan lebih dari 3,5 juta orang telah keluar dari Ukraina untuk menyelamatkan diri. Awal Maret 2022, penyelidik dari Pengadilan Kriminal Internasional berangkat untuk mulai menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Ukraina. Washington mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan itu, meskipun tidak memiliki tugas kerjasama karena bukan anggota pengadilan. Bach Fenchkek, duta besar untuk peradilan pidana global di Departemen Luar Negeri, mengatakan Washington sedang melihat berbagai kegiatan untuk dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. Penghancuran sebuah teater di Mariupol minggu lalu tampaknya merupakan serangan langsung terhadap target warga sipil, katanya. Ini sangat jelas ditandai dengan kata anak-anak. Ini bukan tujuan militer, katanya pada briefing di Departemen Luar Negeri. Sementara Rusia telah membantah mengebom teater itu. Fenchkek mengatakan, bukti seperti sinyal intelijen dan laporan dari orang di dalam Rusia dapat digunakan oleh pengadilan untuk menunjukkan bahwa warga sipil sengaja dijadikan sebagai sasaran. Bukti tersebut disimpan untuk tujuan itu, katanya. Pakar hukum itu pun mengatakan penuntutan terhadap Vladimir Putin atau pemimpin Rusia lainnya akan menghadapi rintangan tinggi dan bisa memakan waktu bertahun-tahun.